Salam sahabat planter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Gen channel yang menginspirasi tidak hanya dengan teori tetapi langsung aplikasi. Nah, kali ini kita akan berbagi mengenai bagaimana cara berkebun kelapa sawit dengan bonusnya berupa sapi. Nah, sahabat planter tentu penasaran kan? Ayo kita simak video ini sampai selesai. Oke sahabat planter, sekarang kita berada di kebun di mana saya mengintegrasikan peternakan breeding sapi Bali dengan kebun kelapa sawit. Di belakang saya ada beberapa indukan. Integrasi kelapa sawit dan peternakan sapi Bali ini sudah saya lakukan kurang lebih 5 tahun. Nah, indukan yang ada gemuk-gemuk sahabat planter. Nah, saya telah mengintegrasikan kebun kelapa sawit ini dengan breeding peternakan sapi kurang lebih telah berumur sekitar 5 tahun. Dari indukan awal yang berjumlah 4 ekor dan penjantan 1 ekor. Alhamdulillah sekarang indukannya sudah beranak 3 ekor. Jadi total sapi yang ada di kebun saya ini total berjumlah 8 ekor. Kebetulan luas lahan saya kurang lebih 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Banyak sekali keuntungan yang saya dapatkan dengan pola integrasi kebun kelapa sawit dan peternakan sapi. Yang pertama tentunya panen kelapa sawit saya meningkat. Yang kedua, kita terbebas dari pengendalian gulma. Kita tidak perlu lagi menyemprot atau membabat gulma karena rumput liar secara otomatis menjadi pakan ternak sapi kita. Yang ketiga, kita terbebas dari biaya pupuk organik. Cairan urin serta kotoran sapi secara tidak langsung menggantikan pupuk organik yang semestinya kita beli atau sediakan. Yang keempat, bonus gratisnya adalah hasil dari peternakan sapi kita sendiri. Nah, kenapa saya menyebutnya sebagai bonus? Yang pertama, kita memang benar-benar 100% pure, tidak perlu mengarit karena pakannya sudah tersedia di perkebunan kita, baik dari rumput liar yang tumbuh di sekitar pokok sawit maupun dari pelepah sisa daripada pemanenan buah kelapa sawit. Kita tidak perlu perawatan khusus terhadap ternak kita, baik ngangon ataupun lainnya. Kita cuma mengontrol sapi kita cukup 1 kali seminggu atau pada saat pemanenan kelapa sawit, yakni 2 minggu sekali. Jadi sama sekali tidak membebani daripada rutinitas keseharian kita. Jadi pola integrasi kelapa sawit dengan peternakan breeding sapi Bali ini sangat menguntungkan sekali. Karena secara tidak langsung telah terjadi proses simbiosis mutualisme antara sapi dan kebun kelapa sawit. Kotoran sapi serta urin sapi menjadi pupuk organik buat pohon kelapa sawit dan pelepah sisa panen menjadi pakan ternak sapi kita. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebun kelapa sawit kita harus berumur di atas 8 tahun. Apabila tidak, daun daripada pokok sawit kita bisa dimakan oleh sapi-sapi yang ada di kebun kita, yang mana bisa mengganggu pertumbuhan dan produktivitas pada kebun kelapa sawit. Yang kedua, kita harus memagar kebun kita terlebih dahulu agar sapi tetap berada di kebun kita dan memudahkan mengontrol sapi yang ada di kebun. Jumlah sapi tidak boleh terlalu banyak untuk lahan 2 hektar atau 20.000 meter persegi. Saran saya cukup 5-10 ekor saja. Hal ini untuk menjamin pakan yang ada di kebun kelapa sawit cukup untuk sapi di kebun kita. Apabila terlalu banyak, dikhawatirkan kalau sapi yang ada di kebun kita tidak mencukupi.
Jadi pakannya tidak mencukupi apabila sapi yang dimasukkan terlalu banyak. Dan akibatnya nanti sapi menjadi kurus. Apabila sahabat planter memiliki waktu yang lebih, sahabat planter bisa juga 1 kali seminggu menambahkan pakan tambahan berupa bekatul, rumput odot, pacong untuk memvariasikan makanan sapi tersebut. Kesimpulan yang saya ambil dari mengintegrasikan kebun kelapa sawit dan breeding peternakan sapi, kita bisa memperoleh keuntungan pendapatan ganda. Pada kebun kelapa sawit menghasilkan pelepah, hijauan, daun gulma, sedangkan ternak sapi dapat menghasilkan kotoran pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanah dalam kebun kelapa sawit, di mana kondisi ini saling bersinergi dan bermanfaat. Sahabat planter bisa mengkalkulasikan sendiri apabila memiliki lahan kebun yang luas. Sahabat planter bisa beternak sapi dengan jumlah yang lebih banyak lagi, dan keuntungannya mungkin akan lebih optimal. Nah, itu kira-kira sahabat planter, inspirasi kita pada pagi hari ini. Dan ini telah saya aplikasikan sendiri dan hasilnya sangat lumayan. Nah, ini dia sahabat planter, limbah sisa hasil pemanenan yang bisa juga dijadikan pakan buat ternak selain rumput liar yang ada di seputaran pokok kelapa sawit. Ini sangat melimpah sahabat planter. Selain itu, kita juga menyiapkan air minum untuk pakan sapi-sapi kita. Kebetulan kita baru selesai panen. Kemarin kita selesai panen dan sisa pelepah hasil daripada pemanenan itu bisa menjadi pakan buat sapi-sapi kita.
Oke, sahabat planter, itu tadi video singkat mengenai bagaimana mengintegrasikan kebun kelapa sawit dengan peternakan sapi Bali. Semoga video tersebut bisa menginspirasi sahabat planter semua. Jangan lupa like ya, serta subscribe video ini agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.